Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bakta, perkenalkan aku Aisyah Nabila, perwakilan dari kelompok 1 Fisika Kesehatan, Prodi D3 Fisioterapi, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata, Kediri. Kami di sini akan mempersembahkan video tentang bioakustik kebisingan. Adapun kelompok kami adalah sebagai berikut. Halo, saya Anissa Kurnia. Halo, saya Juwida Puspita Asri. Halo, saya Nongwati Kataran. Halo, saya Siti Aisyah Ramadhani. Halo, saya Alvanza Bintang. Halo, nama saya KPW Seti Wibowo. Halo, nama saya Bagas Rizky Saputra. Halo, saya Julian Iqbal. Di sini aku akan menjelaskan tentang bioakustik. Bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, dan juga analisis suara, manfaat suara pada makhluk hidup. Halo Sobat Fakta, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sumber suara itu. Jadi sumber suara merupakan segala sesuatu yang bergetar dan dapat menghasilkan suara. Sumber suara merujuk pada berbagai hal, seperti objek maupun medium yang dapat menghasilkan gelombang suara. Pada benda bergetar, getaran tersebut akan menghasilkan variasi tekanan udara yang bergerak dalam gelombang. Hal tersebut akan diidentifikasikan sebagai suara oleh telinga manusia maupun alat pendengaran lain. Nah, sumber suara itu dapat berasal dari berbagai hal loh, seperti ketika kita akan berbicara, suara tersebut merupakan sumber suara, dan seperti mesin dari motor yang ada di sekitar saya. Baik, seperti itu, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Faktor yang mengaruhi perambatan bunyi yaitu satu, frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi yaitu apabila frekuensi semakin besar maka bunyi yang dihasilkan semakin besar juga. Kerapatan partikel medium perantara. Apabila partikelnya semakin rapat maka perambatan bunyi yang semakin cepat. Apabila partikel yang renggang-renggang perambatan bunyi akan kurang. Suhu medium yaitu suhu medium memengaruhi perambatan bunyi. Apabila suhu medium yang tinggi, maka perambatan bunyinya akan semakin cepat. Sedangkan suhu medium yang rendah, perambatan bunyi akan semakin rendah. Energi bunyi, semakin besar energi bunyi yang dihasilkan oleh sumbernya, maka semakin besar pula getaran yang dihasilkan. Saya akan menjelaskan apa itu bioakustik kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu, dan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Karakteristik bising yang pertama adalah semakin keras suara, semakin tinggi intensitasnya. Yang kedua, frekuensi tinggi lebih berbahaya terhadap alat dengar daripada frekuensi rendah. Yang ketiga, semakin lama exposure atau paparan, kerusakan pendengaran akan semakin besar. Kemudian, frekuensi tinggi memiliki panjang gelombang yang relatif pendek. Sebaliknya, frekuensi rendah memiliki panjang gelombang yang relatif panjang. Nah, teman-teman, salah satu kebisingan yang ada di Taman Sekartaji ini, ya, kita bisa lihat semua, di Taman Sekartaji ini dekat dengan jalan raya. Yang mana jalan raya ini bisa kita lihat yaitu padat, ramai lancar, apalagi ketika jadwal berangkat sekolah dan juga pulang sekolah. Kegiatan seperti itu yang bisa membuat kebisingan. Mungkin ketika ada teman-teman yang ingin belajar di Taman Sekartaji ini, itu akan terasa terganggu dengan adanya kendaraan yang lewat gitu ya. Kendaraan apa aja sih yang biasa lewat di sini? Yaitu ada mobil, ada motor, ada bis, ada truk, ambulans, dan lain-lain. Nah, berapa desibel sih kira-kira kebisingan yang ada di jalan ini? Ya, karena kita di sini tidak punya alat untuk mengukur suara desibel,
berapa suara desibel yang ada di jalan ini, maka saya mencari di jurnal kira-kira perjalanan kendaraan ketika ramai lancar di jalan yaitu 80 sampai 100 desibel. Nah, pendengaran yang di atas 85 desibel ketika kita mendengar terlalu lama akan membuat kita kelelahan dan juga tidak fokus. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar di Taman Sekartaji ini supaya menghindari pada pusat suara kebisingan yaitu atau jangan belajar atau duduk-duduk di dekat dengan jalan raya di Sekartaji ini. Oke, terima kasih. Halo Sobat Bakta, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebisingan terhadap kesehatan. Kebisingan menyebabkan berbagai gangguan pada kesehatan tubuh manusia. Dampak kebisingan bagi kesehatan umumnya yang pertama gangguan fisiologis, yaitu meningkatkan tekanan darah, denyut nadi, metabolisme basal, dan ketegangan otot. Yang kedua, gangguan komunikasi, yaitu masking effect. Atau pekerja harus berteriak dalam berkomunikasi selama bekerja, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, gangguan keseimbangan, yaitu merasakan melayang, rasa pusing, dan mual. Yang keempat, gangguan psikologis yang biasanya dialami oleh orang-orang, yaitu stres, lelah, gangguan emosional, gangguan komunikasi, dan konsentrasi. Cara mencegah kebisingan Taman Sekartaji ini, ketika teman-teman ingin belajar agar tidak terganggu dari suara bising adalah mencari tempat seperti ini, yang jauh dari kebisingan kendaraan lalu lintas yang di sekitar taman ini. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Don't you ever leave me, don't you ever go. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Let's leave the world, don't leave me up. There's only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right.